Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niza Priyanti dengan NIM 877734455. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem asesmen adaptif berbasis AI, yaitu merupakan metode evaluasi pembelajaran yang menyesuaikan tingkat kesulitan pertanyaan secara dinamis berdasarkan kemampuan dan respon individu peserta didik. Nah, cara kerjanya yang pertama yaitu pengumpulan data awal. Sistem mulai dengan mengumpulkan data awal yang dapat berupa informasi tentang kemampuan awal, tentang kemampuan belajar, dan juga respon terhadap beberapa pertanyaan. Yang kedua, menganalisis kemampuan secara real, yaitu AI menganalisis respon dan pola belajar peserta didik secara real time untuk menentukan tingkat keahlian dan memerlukan perhatian lebih di bagian yang mana. Yang ketiga, penyesuaian tingkat kesulitan berdasarkan analisis sistem secara otomatis menyesuaikan tingkat kesulitan pertanyaan berikutnya. Jika peserta didik menjawab dengan benar, maka sistem akan memberikan soal yang lebih sulit. Sebaliknya, jika peserta didik kesulitan, sistem akan memberikan materi atau pertanyaan yang lebih mudah atau dukungan tambahan. Lalu, umpan balik, yaitu sistem memberikan umpan balik langsung setelah peserta didik menyelesaikan tugas. Ini memungkinkan peserta didik untuk memahami kesalahan dan memperbaiki pemahaman mereka mengenai materi pembelajaran. Yang kelima, jalur pembelajaran yang dipersonalisasi, yaitu AI menciptakan jalur pembelajaran yang optimal dan disesuaikan untuk setiap individu. Manfaatnya yaitu memberikan pengalaman belajar yang dipersonalisasi, yaitu peserta didik menerima pengalaman belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mereka dengan latar belakang yang berbeda. Yang kedua, peningkatan efisiensi. Peserta didik dapat melewati materi yang sudah mereka kuasai dan menghabiskan lebih banyak waktu pada konsep yang menantang dan mengoptimalkan waktu belajar mereka secara keseluruhan. Yang keempat, mengurangi kecemasan ujian. Dengan menyesuaikan tingkat kesulitan, maka sistem dapat membantu mengurangi tekanan dan kecemasan yang sering terkait dengan ujian standar. Nah, peserta didik itu cenderung tidak merasa terbebani oleh soal yang terlalu sulit atau bosan dengan soal yang mudah. Keempat, berbasis data untuk pengajar, yaitu pengajar mendapatkan wawasan mendalam dan spesifik tentang kekuatan dan kelemahan setiap peserta didik melalui analisis data yang cepat dan akurat. Nah, hal ini memungkinkan intervensi yang tepat untuk waktu dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang lebih baik. Yang keempat, efisiensi waktu guru, yang mana AI mengotomatisasi tugas-tugas rutin seperti penilaian dan pelaporan, dan membebaskan waktu berharga untuk guru untuk fokus pada aktivitas pengajaran dan bimbingan yang lebih berdampak. Yang terakhir, skalabilitas, yaitu sistem adaptif dapat melayani sekelompok besar peserta didik secara bersama-sama, memberikan instruksi yang disesuaikan kepada setiap peserta didik tanpa membebani pendidik manusia. Nah, jadi AI itu dapat membantu tugas-tugas manusia sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kita sebagai seorang pendidik. Dan juga dengan adanya AI ini dapat mempermudah pekerjaan bukan hanya seorang guru tetapi juga pekerjaan-pekerjaan lain. Misalnya sekarang pada aplikasi Canva itu juga ada yang namanya bantuan AI. Jadi apa yang kita cari itu dapat langsung ditemukan sama mereka. Begitu juga dengan Google dan sosial media yang sekarang juga mulai menggunakan sistem AI. Nah, tetapi namanya juga kelebihan, AI pasti juga ada kekurangan. Nah, tugas kita sebagai guru adalah membimbing siswa atau peserta didik itu untuk menggunakan AI secara maksimal atau sesuai dengan kebutuhan. Tetapi tetap harus belajar, karena jika hanya mengandalkan AI, takutnya mereka tidak mengalami perkembangan dalam proses belajar. Saya rasa menurut saya itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ini penjelasan saya mungkin terlalu cepat. Saya mohon maaf karena agak
membingungkan. Ya, sekian, terima kasih.